Shalom warga kerajaan, puji Tuhan hari ini kita berjumpa kembali dalam program Daily Devotion. Dan saya senang hari ini saya bisa sharing lagi buat Bapak Ibu Saudara, menguatkan setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biar setiap firman yang kami dengarkan ini menjadi rema buat setiap kami Tuhan, membangkitkan iman dan kepercayaan kami kepadamu. Roh Kudus tolong setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara, hari ini saya ingin memberikan satu firman Tuhan buat setiap kita, untuk menjadi ayat perenungan kita, untuk kita mempersiapkan diri esok hari kita akan berpuasa bersama-sama. Saudara, satu kali ada tim penginjilan yang pergi melayani di lembaga pemasyarakatan, ya, di penjara. Dan di dalam penjara tersebut mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di dalam. Dan kemudian mereka berjumpa dengan satu bapak dan mereka bertanya kepada bapak tersebut, "Pak, kok bisa ada di LP? Kok bapak bisa masuk? Kasusnya apa?" gitu. "Kok bisa masuk ke sini?" Kemudian bapak itu berkata bahwa dia masuk di situ karena kasus pencurian. Dan mereka bertanya, "Bapak nyuri apa? Kok bisa bisa sampai ada di sini?" Kemudian bapak itu menjawab bahwa dia mencuri di supermarket. Yang dia curi itu adalah kebutuhan rumah tangga, makanan sehari-hari, dan paling penting dia bilang adalah susu untuk anaknya yang masih kecil. Nah, kemudian mereka berbicara, mereka melayani bapak tersebut. Nah, saudara, dari cerita ini kita melihat bahwa bapak di dunia itu bisa melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang extraordinary, bukan hanya yang baik, tapi juga yang melanggar hukum seperti itu, untuk kebaikan dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia, keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata bahwa Bapa di surga itu adalah Bapa yang baik. Bapa di surga tidak mungkin memberikan batu buat anak-anaknya yang meminta roti. Dan Tuhan juga berkata bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan dandani. Apalagi saya dan saudara yang adalah anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, saya sering sekali bagikan ini buat setiap kita, bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Bukankah dia begitu mengasihi saya dan saudara? Bukankah dia begitu care dengan kehidupan kita? Raja Daud pernah menulis Mazmur yang berkata, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Saudara, di dalam Tuhan, saya dan saudara adalah pribadi yang begitu dikasihi. Di dalam Tuhan, saya dan saudara adalah pribadi yang begitu disayangi. Kita diterima padanya, kita dicintai. Bahkan Paulus menulis, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi Paulus menjelaskan bahwa Bapa di sorga yang tidak menyayangkan Yesus Kristus untuk mati buat dosa dan pelanggaran kita. Yesus Kristus yang mati buat setiap kita. Saudara tahu masalah yang paling besar buat manusia itu bukan hutang, saudara. Bukan hutang kepada debt collector, kepada bank. Tapi masalah yang paling besar buat saya dan saudara adalah hutang dosa. Karena hutang dosa nggak bisa kita bayar dengan semua kekayaan kita. Hutang dosa nggak bisa kita selesaikan dengan apa yang kita punya. Hutang dosa hanya bisa diselesaikan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya saya dan saudara dibebaskan, disembuhkan. Kita diampuni dari segala sesuatu, segala pelanggaran yang ada di dalam dunia ini. Sejak kita lahir sampai kita mati. Saudara tahu keselamatan itu Tuhan berikan buat kita. Bukan hanya untuk membuat kita terlepas dari neraka. Keselamatan Tuhan berikan buat kita supaya kita bisa mengerti bahwa di dalam Dia kita bisa menemukan segala sesuatu yang kita perlukan. Di dalam Yesus Kristus kita bisa menemukan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. He is the source of our life. Dialah sumber kehidupan kita. Nah saudara, saya ingin bagi buat setiap kita, Bapa di sorga yang tidak menyayangkan anaknya untuk mati buat dosa-dosa kita. Bagaimana mungkin Bapa di sorga juga tidak melimpahkan, mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bapa di sorga tidak mungkin diam saja dengan kekurangan dan keadaan kita. Saudara tahu ada janji Tuhan buat setiap kita, yaitu janji penyertaan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kemarin kita belajar bahwa kita bukan hanya menerima
mercy atau pengampunan, tapi kita juga menerima grace, anugerah yang berjalan bersama-sama dengan kita setiap hari, mencukupkan segala kekurangan-kekurangan kita, mencukupkan segala kekurangan kita, bukan hanya finansial tapi kemampuan, kekuatan. Bahkan saudara tahu kalau orang dunia bisa mengatakan good luck. Kalau saya dan saudara, kita bukan orang yang beruntung, tapi kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita berjalan bersama-sama dengan berkat Tuhan. Kita berjalan bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Saudara, biar renungan ini memberikan kita satu gambaran bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia setia dalam perkataannya. Dia setia dalam segala firman yang dia ucapkan. Buat saudara, saudara yang merasa tertolak, saudara yang merasa hari ini gagal, dengarkan baik. Tuhan mengasihi engkau. Dia mati bagi engkau. Dia menebus segala dosa dan pelanggaranmu. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah buka hati kita. Terima kasih Bapa yang berlimpah dalam kehidupan kita. Jangan lagi melihat kehidupan kita sebagai orang yang gagal, orang yang kalah, orang yang ditinggalkan. Tapi coba lihat dirimu sebagai orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Dia tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan kita roh yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuhan baik buat saya dan saudara. Tuhan setia buat saya dan saudara. Saudara, Bapa di sorga punya segala sesuatu. Bapa di sorga yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi, bintang-bintang, bulan, matahari, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Itu adalah ciptaannya, itu adalah buatan tangannya. Saya dan saudara adalah buatan yang paling berharga, karena kita bisa mengenal Dia, kita bisa mengenal pribadinya, kita bisa bersekutu dengan Dia. Saudara, bukankah ini adalah kabar baik buat kita? Tidak ada hal yang bisa membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan. Kalau hari ini saudara masih menghadapi struggle, hari ini saudara masih bergumul tentang banyak hal, tentang finansial, pemulihan keluarga, tentang sakit penyakit, saudara, Bapa di sorga mencukupkan segala kekurangan kita. Di tengah-tengah keadaan kelemahan kita, di tengah-tengah hal-hal yang masih kurang dalam kehidupan kita, di situ kasih karunia Tuhan mengalir. Di situ anugerah Allah bekerja. Dia mencukupkan kita, Dia menguatkan kita, Dia membuat kita bisa melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam keadaan-keadaan kita yang sulit. Di tengah-tengah struggle dan suffering yang kita hadapi, kita melihat Tuhan nyata. Dia hidup dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Apapun yang sedang mereka gumuli, apapun yang sedang mereka hari-hari ini sedang mereka doakan, yang sedang mereka kerjakan. Mari Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami untuk kami bisa terus memandang Engkau, melihat kemuliaan-Mu, memandang Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal buat setiap kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan, mari Engkau bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Empower us Lord, supaya kami bisa terus memandang kepadamu di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini. Kami bisa terus bersyukur karena kami tahu, kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Allah ada di pihak kami. Engkau berperang buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Besok kami akan berpuasa bersama-sama. Mari Tuhan urapi kami. Berikan kami kemampuan, kekuatan. Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Bangkitkan setiap kepercayaan kami Tuhan. Sembuhkan hati kami yang luka. Dan balut hati kami yang mungkin terluka selama ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau sumber penghiburan buat umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat mempersiapkan diri untuk kita berpuasa bersama-sama esok hari. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you all.